Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,46% ke angka 5052. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat mulai naik melewati resisten kuatnya. Apakah kenaikan ini menandakan saham-saham ini sudah mulai uptrend? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 650. Bisa kita lihat di grafik, saat ini Antam telah berhasil naik di atas resisten kuat di EMA 150. Jadi hari Senin kemarin Antam telah berhasil naik di atas garis EMA 150 dan hari ini mulai turun kembali mendekati daerah EMA 150. Memang saham-saham yang berhasil naik di atas resisten EMA 50 atau 150, 80% akan mulai turun untuk mengetes kembali garis resisten yang telah dilewatinya. Jadi kita bisa amati saham Antam bagi teman-teman belum sempat entry membeli saham ini. Apabila saat mengetes garis EMA 150 ini Antam berhasil rebound, kita bisa entry. Garis MACD bisa kita lihat saat ini masih bergerak sideways. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar hari ini melakukan distribusi. Dan dari data pergerakan asing juga terlihat asing hari ini juga melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat melihat Antam lebih berpeluang untuk turun kembali mengetes garis EMA 150 ini. Untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Antam di bawah garis EMA 150, amati saham ini. Apabila dalam 1 minggu ke depan Antam ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 150 ini, sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang ingin entry, juga amati saham ini. Apabila Antam berhasil rebound dari garis EMA 150, teman-teman boleh entry. Karena akan terkonfirmasi Antam akan mulai uptrend untuk jangka pendek. Dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 700. Selanjutnya saya akan menganalisa saham MDKA. Saham MDKA hari ini masih melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 5% lebih ke harga 1535. Saham MDKA telah saya analisa minggu lalu. Pada saat itu saya sudah menjelaskan bahwa saham ini sangat layak untuk kita amati. Karena secara tren masih bergerak uptrend dan saat itu masih berada di bawah resisten di harga 1400. Dan saya sudah menjelaskan apabila resisten ini ditembus maka MDKA akan mulai uptrend untuk jangka pendek dan berpeluang untuk naik menuju target terdekat di harga 1500. Dan saat ini jika kita lihat target tersebut telah tercapai. Sekarang kita lihat dulu garis MACD juga sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan tinggi hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar mulai melakukan sedikit distribusi. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat asing hari ini malah melakukan akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Dan selama 2 minggu terakhir ini jika kita lihat asing terus melakukan akumulasi pada saham MDKA. Dari data yang kita dapat, seperti saran saya minggu lalu, untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham MDKA di sekitar daerah garis EMA 50 atau 150, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena masih ada peluang untuk minimal naik ke harga 1550. Karena memang kenaikan saat ini sudah sangat tinggi, ada peluang minggu depan MDKA untuk terkena profit taking atau pullback sementara. Jadi target terdekat yang mungkin dicapai MDK saat ini adalah di harga 1550 sampai 1600.
Karena ada peluang saat mendekati target tersebut MDKA akan turun kembali. Apalagi kita lihat saat ini bandar sudah mulai melakukan distribusi, walaupun jumlahnya masih sangat kecil. Sedangkan untuk teman-teman yang belum sempat membeli saham MDKA, saran saya jangan dikejar di harga sekarang, karena saat ini kenaikannya sudah sangat tinggi. Paling amannya adalah tunggu MDKA terkena pullback menuju harga 1400 dan rebound, baru teman-teman entry kembali. Karena apabila teman-teman masih kejar di harga sekarang, bisa saja harga yang teman-teman beli ternyata sudah harga paling tingginya. Setelah itu harga mulai turun dan teman-teman akan merugi. Jadi sebaiknya jangan mengejar harga yang sudah naik tinggi. Berikutnya saya akan menganalisa saham Indi. Saham Indi pada perdagangan hari ini masih terus melanjutkan kenaikan dan ditutup naik 4% lebih ke harga 755. Dari grafik bisa kita lihat saat ini Indi telah berhasil naik menembus resisten di EMA 50. Sebelumnya resisten ini merupakan resisten yang sangat kuat, karena jika kita lihat dari bulan April sampai awal Juli, Indi masih terlihat gagal menembus resisten kuat ini. Dan dalam satu minggu ini Indi telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan hari ini Indi sempat menyentuh resisten berikutnya di harga 800. Jadi selain resisten di EMA 50 ini terlewati, masih ada satu resisten di harga 800. Garis MACD bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 4% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 4% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing, akumulasi yang dilakukan asing masih sangat kecil apabila kita bandingkan dengan distribusi yang telah dilakukan dalam 3 minggu terakhir ini. Dari data yang kita dapat melihat Indi masih berpeluang untuk naik menyentuh harga 800. Tapi menembus harga 800 ini sepertinya masih akan kecil peluangnya dalam 1 minggu ke depan. Jadi walaupun hari ini bandar melakukan akumulasi, tetapi kenaikan Indi dalam 2 minggu ini sudah lumayan tinggi. Jadi ada peluang Indi untuk terkena profit taking atau pullback saat menyentuh angka 800 ini. Untuk teman-teman yang memang ingin investasi atau trading jangka menengah dan jangka panjang untuk saham Indi, saham ini masih sangat layak di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 50. Jadi selama masih bertahan di atas garis EMA 50, hold saja terus karena masih ada peluang untuk naik menyentuh resisten kuatnya di EMA 150. Di sekitar harga 860. Jadi walaupun dalam 1 minggu ke depan Indi terlihat masih gagal break dari harga 800, teman-teman hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 karena masih ada peluang untuk melanjutkan kenaikan. Sedangkan untuk teman-teman yang memang trading jangka pendek, bisa take profit apabila terlihat Indi gagal naik menembus harga 800. Setelah take profit, teman-teman tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 700. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham CTRA. Saham CTRA pada perdagangan hari ini ditutup naik 5% lebih ke harga 675. Bisa kita lihat di grafik, hari ini saham CTRA telah berhasil naik di atas resisten di EMA 50. Jadi dalam 2 minggu terakhir ini, jika kita lihat CTRA masih gagal naik menembus resisten ini, dan hari ini telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan lihat apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 5% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masih melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing terlihat hari ini asing mulai masuk melakukan akumulasi, walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Dari data yang kita dapat melihat saham CTRA masih berpeluang untuk naik menuju resisten berikutnya di garis EMA 150 di sekitar harga 750. Jadi dalam 1 minggu ke depan CTRA masih ada peluang untuk naik mendekati atau menyentuh resisten ini. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham CTRA di sekitar garis EMA 50, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Jadi walaupun dalam 1 minggu ini CTRA terlihat masih gagal break dari resisten ini,
paling tidak CTRA akan mulai bergerak sideways. Jadi masih akan bergerak antara garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, karena besok hari Jumat yang seperti yang saya selalu jelaskan, Jumat saya tidak terlalu menyarankan untuk entry. Apalagi saat ini CTRA sudah naik hampir 10%. Dalam 2 hari terakhir ini sudah naik hampir 10%, ada peluang besok untuk terkena profit taking. Tapi apabila teman-teman masih mau entry, lihat apabila besok masih melanjutkan kenaikan, boleh entry, tetapi harus hati-hati karena sudah dekat dengan resisten di harga 740. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.